Layanan keuangan digital, OVO, pada Grab. Data governance, dan pentingnya bagi organisasi. Peran penting dalam meningkatkan kualitas data dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan menerapkan data governance yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah akurat dan andal. Data governance membantu menetapkan standar dan prosedur yang konsisten untuk pengumpulan, pemeliharaan, dan pembaruan data. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat reputasi bisnis. Strategi dan perencanaan. Tujuan utama, menjadikan OVO sebagai metode pembayaran non-tunai yang paling aman, paling andal, dan paling dominan digunakan oleh masyarakat. Keamanan dan kepatuhan tujuannya adalah mencapai nol insiden kebocoran data dan memenuhi seluruh standar regulasi dari Bank Indonesia, BI, OJK, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Pengumpulan data. Perusahaan dan organisasi mengumpulkan data dari dua sumber. Internal, data yang berasal langsung dari ekosistem Grab, mencakup profil pengguna, nama, nomor telepon, data transaksi, pembayaran GrabFood, GrabBike. Eksternal, data yang berasal dari luar aplikasi Grab, seperti transaksi saat pengguna memakai OVO via QRIS di berbagai merchant atau saat bertransaksi di platform e-commerce mitra. 2. Proses pengolahan awal. Ekstraksi. Data dari semua sumber internal dan eksternal ditarik secara sistematis. Transformasi. Data kemudian dibersihkan dengan menghapus duplikat atau transaksi gagal, distandarisasi agar formatnya seragam. 3. Pengelolaan kualitas data. Akurasi, kelengkapan, completeness, ketepatan waktu, timeliness. Penggunaan data, analisis, visualisasi, dan pengambilan keputusan. 1. Analisis deskriptif, apa yang terjadi. Dashboard yang menunjukkan total volume transaksi harian, merchant paling populer, dan jam-jam sibuk transaksi. 2. Analisis diagnostik, mengapa terjadi. Menyelidiki mengapa transaksi di kategori GrabFood meningkat tajam pada tanggal tertentu, misalnya, karena ada promo, diskon gajian. 3. Analisis prediktif, apa yang akan terjadi. Menggunakan machine learning untuk memprediksi potensi penipuan, fraud, berdasarkan pola transaksi yang tidak wajar. Atau memprediksi pengguna yang berisiko berhenti menggunakan layanan, Jun. Visualisasi, menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti grafik, diagram, dan peta panas, heat map, melalui tools seperti Tableau atau Power BI. Contoh, peta yang menunjukkan area dengan konsentrasi transaksi OVO tertinggi di luar aplikasi Grab. Pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan produk, keputusan pemasaran, keputusan operasional. Evaluasi dan monitoring, pengukuran metrik dan kunci. Kualitas data harus nyaris sempurna, artinya lebih dari 99,5% data transaksi harus akurat dan lengkap. Keamanan data adalah harga mati, dengan target tidak ada sama sekali insiden kebocoran data dan bisa bertindak cepat jika ada ancaman. Keuntungan bisnis yang nyata, yaitu membuat pengguna makin sering bertransaksi berkat promo yang pas sasaran, sekaligus berhasil menekan kerugian akibat penipuan. Audit dan tinjauan rutin. Mengadakan rapat komite tata kelola data setiap kuartal untuk meninjau KPI, membahas tantangan, dan memperbarui kebijakan jika diperlukan mudah diakses. Membangun keseimbangan antara privasi dan aksesibilitas. Transparansi. Kita harus transparan tentang informasi apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita akan menggunakannya. Intervensi pengguna. Pengguna harus dapat membuat perubahan atau menarik izin mereka kapan saja mereka mau. Opt-in. Pengguna harus memberikan izin sebelum data pribadi mereka digunakan. Perlindungan data. Data sensitif harus disimpan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Terima kasih.
To complete the short video assignment on data governance for the Data Science Bachelor's program at Telkom University Purwokerto,